Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar IPAS bab 5. Ini khas daerahku tentang keanekaragaman hayati. Sudah siapkah kalian untuk pembelajaran hari ini? Yuk kita simak bersama ya. Anak-anak, apakah setiap manusia itu memiliki sifat yang sama? Coba kalian pikirkan. Ya, setiap manusia pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya ceria, pemarah, dan suka menangis. Sebagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernahkah kalian pergi ke pasar bersama ibu untuk berbelanja? Apakah kalian pernah melihat penjual pisang? Dan apakah semua jenis pisang itu sama? Coba kalian ingat-ingat dulu ya. Ya, ternyata jenis-jenis pisang itu berbeda ya. Contohnya, ada pisang raja, pisang nangka, pisang susu, pisang cavendish, pisang kepok, pisang emas, dan pisang tanduk. Kalian pernah makan pisang yang mana nih? Nah, kesimpulannya, tidak ada satupun makhluk hidup yang sama di dunia ini. Setiap makhluk hidup memiliki wujud dan perilaku yang berbeda. Keragaman inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati juga mempunyai tingkatan loh. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen yaitu variasi antar individu sejenis dalam satu spesies. Contohnya ada variasi warna kulit manusia yang terdiri dari warna sawo matang, kuning langsat, dan putih gading. Selain itu, ada variasi warna bunga mawar, seperti warna merah, kuning, pink, dan orange. Tingkatan keanekaragaman hayati yang kedua yaitu keanekaragaman spesies, mencakup variasi jenis dan menjadi spesies berbeda. Contohnya, variasi jenis serangga, ada kupu-kupu, dan ngengat. Kemudian ada variasi jenis kucing besar. Contohnya singa, macan, dan harimau. Tingkatan keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem, yang mencakup variasi jenis kenampakan alam yang lahir dari interaksi ragam makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya, hutan hujan tropis, padang pasir, sabana, dan rawa. Ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia loh. Yang pertama, ada bahan pangan. Contohnya rempah sebagai ragam bumbu masakan, ragam tumbuhan dan hewan sebagai lauk makanan. Dengan keanekaragaman hayati inilah yang membuat menu makanan kita berbeda setiap harinya. Jika kita hanya makan satu lauk saja, pasti akan terasa bosan kan? Manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia yang kedua yaitu sebagai kosmetik, seperti lidah buaya sebagai penyubur rambut, dan serai yang bisa diolah menjadi lotion atau minyak pengusir nyamuk. Nah, manfaat yang ketiga yaitu sebagai perabotan atau perkakas seperti kayu, rotan, bambu yang dapat diolah menjadi perkakas dan bahan bangunan. Kalian pasti di rumah sering menjumpai lemari atau kursi yang terbuat dari kayu kan? Nah, hal itu juga termasuk manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai obat-obatan, seperti cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah kina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih untuk mengobati masuk angin, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Wah, ternyata kayu putih yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari juga termasuk dari manfaat keanekaragaman hayati ya. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia yaitu pakaian, seperti kapas, serat nanas, serat pisang, dan eceng gondok yang dapat diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian, tas, dan sandal. Coba kalian lihat, pakaian, tas, dan sandal kalian kira-kira terbuat dari apa ya? Manfaat yang terakhir yaitu sebagai alat musik, seperti bambu yang dapat dibuat menjadi suling, kayu dan kulit hewan yang dapat menjadi gendang. Selain bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia, keanekaragaman hayati juga mempunyai peranan dalam mempertahankan keberlanjutan rumah besar bagi berbagai makhluk hidup di alam. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat atau Asiatis, wilayah tengah atau peralihan, dan wilayah timur atau Australis. Wilayah barat memiliki corak Asiatis dengan kondisi cuaca curah hujan tinggi. Bentang alam dominannya yaitu hutan lebat, hutan bakau, dan rawa gambut. Flora khasnya yaitu meranti, keruing, rotan, dan jati. Flora khasnya yaitu ada gajah, badak, rusa, harimau Sumatera, orangutan, dan kerbau. Wilayah tengah corak peralihan dengan kondisi curah hujan rendah cenderung kering. Bentang alam dominannya itu stepa tropis dan sabana. Flora khasnya di daerah pantai mirip dengan wilayah timur. Flora di daerah gurun mirip dengan di Kalimantan. Fauna khasnya yaitu ada anoa, babi rusa, komodo, dan jalak bali. Wilayah timur dengan corak australis dengan kondisi curah hujan tinggi sedang. Bentang alamnya dominan hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Flora khasnya ada matoa, cendana, dan pohon sagu.
Flora khasnya ada kuskus, walabi, cendrawasih, kasuari, dan hiu gergaji. Jadi, bagaimana dengan keanekaragaman hayati di tempat tinggalmu? Sebutkan flora dan fauna khas daerahmu. Cukup sekian pembahasan hari ini tentang keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Pemilik Bahagia ya.